Dini Hidayati. Hadir, Bu. Adi Dayati. Hadir. Namanya Nufisa Smita. Raudatul Hadir. Materi kita hari ini tentang poros maritim dunia. Sebelum kita lebih lanjut ke materi, saya berikan video dulu. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan ya, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden Joko Widodo menyatakan pidato kenegaraan pertama ini setelah bersumpah sebagai Presiden Indonesia dari 2014-2019. Kenapa? Karena kita lihat kondisi Indonesia, apa suruh karena ada Naruto-nya? Semuanya. Oke, mungkin kalian sudah lihat video tadi apa saja kelebihan yang ada di Indonesia dari letak geografisnya dan kalian dari video itu Karena luas lautan lebih luas daripada darat. Lalu juga ada lingkungan melewati apa? Terletak di persilangan. terletak di antara jalur perdagangan dunia atau jalur silang. Jadi tujuan belajar kita hari ini yaitu yang pertama kita akan menganalisis Indonesia terhadap kondisi di Indonesia, ya, dampaknya dari letak geografi tersebut. Ya, akhirnya nanti yang dinilai bukan hanya hasil dari LKBD yang sudah kalian kerjakan, tapi bagaimana penyampaian, bagaimana keaktifan itu nanti saya nilai. Ya, jadi kenapa harus menjadi poros maritim? Karena merupakan pusat penghubung dunia Merupakan pusat penghubung dunia, terus dan memiliki kekayaan alam yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Oleh sebab itu Indonesia bisa kita ganti sebagai poros maritim dunia. Silahkan duduk sama kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 20 menit. 20 menit yang mengerjakan. Ya, terus yang ditanyakan adalah oh iya, ini saling letak geografis itu tadi ya di antara dua benua dan dua samudra. Kalau ini letak astronomis mungkin sangat sedikit saja. ini yang ada dari segi yang sama dari segi geografis. Kalau ini yang betul berarti ini tahu dua benua sama dua samudra. Ini beda. Di sini ada enggak LKS? Kalau di LKS Kalau ya memang sebenarnya itu yang benar itu memang di mana-mana di buku apapun letak geografi itu memang terletak di antara dua samudra. Akan dipaparkan hasil LKPD-nya, kemudian beri kesempatan teman-temannya untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang poros maritim, letak astronomis, geografis dan geologis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Indonesia sebagai poros maritim dunia karena letaknya yang strategis dan menjadi jalur perdagangan internasional. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 bujur timur. Letak sesi materi dan saya buka sesi pertanyaan. Masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Apa pengaruh letak astronomis terhadap kondisi iklim Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pengaruh
pengaruh astronomi terhadap iklim Indonesia yaitu ada dua. Indonesia memiliki musim penghujan dan kemarau. Kebutuhan fertilistik akan sangat berguna dan tumbuhan bisa berkembang sepanjang tahun. Nama saya Maya Sinta akan memberi pertanyaan kepada peserta. Apa pengaruh letak geologis Indonesia bagi keadaan alam Indonesia? Dampak positif yaitu aktivitas tektonik yang kompleks menyebabkan banyaknya gunung berapi dengan potensi tambang mineral, logam, serta cekungan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan Indonesia. Dampak dari letak geografis Indonesia yaitu terlihat dari jalur perdagangan internasional dan menjadi sejarah maritim. Dari ketiga kondisi ini, kira-kira dampak yang paling menguntungkan untuk Indonesia itu dari segi letak astronomis, letak geografis, atau letak geologisnya? Dari letak geografisnya. Letak geografinya, kenapa? Karena menjadi jalur perdagangan internasional. Dengan menjadi jalur perdagangan internasional, apa dampaknya untuk Indonesia? Sehingga banyak menguntungkan negara Indonesia apabila ada kapal-kapal asing yang masuk ke negara Indonesia, kita bisa bertindak karena sudah memasuki area yang dimiliki oleh Indonesia. Saya tutup presentasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang letak astronomis, letak geografis, dan letak biologis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak dari lokasi astronomis, geografis, dan geologis bagi negara Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun dampak pengaruh dari letak astronomis tersebut, yakni yang pertama, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yakni WIB, WITA, dan WIB. Pengaruh yang kedua yakni berada di iklim tropis. Hal ini disebabkan perbedaan intensitas sinar matahari yang diterima. Letak astronomi akan meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Jelasan itu ada. Perkenalkan nama saya Roda Pujana, perwakilan dari nomor 3. Jika dalam kondisi darurat, apakah pihak Indonesia akan tetap mengancam negara yang sudah melewati batas tersebut? Iya, karena batas wilayah kan merupakan salah satu tanda kedaulatan suatu negara. Apabila diterobos oleh negara asing, itu kan melanggar hukum tentang apa yang sudah ditetapkan. Dengan sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah susah payah di depan, belum lagi. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan materi tentang batas wilayah Indonesia. Untuk bersingkat waktu, saya serahkan kepada materi. Indonesia berbatasan dengan 10 negara batas laut, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kalau Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Batas darat, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas laut teritorial merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil laut atau sekitar 22,2 km. Laut di luar bebas 12 mil disebut dengan pas atau laut bebas. Wilayah laut teritorial Indonesia diumumkan dalam deklarasi Juanda yang dinyatakan pada tanggal 13 Desember 1957. Keuntungan dari batas ini adalah Indonesia mempunyai hak kedaulatan atau hak penuh atas wilayah tersebut. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan batas wilayah perairan laut ekonomi suatu negara. Batas ini
ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai. Pulau terluar ke arah luar bebas. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 21 Maret 1980 tentang ZIE. Keuntungan dari batas ini yaitu Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Suatu negara harus memiliki batas teritorial. Karena dengan adanya batas ini, maka suatu negara dapat melindungi kedaulatan bangsa, melindungi penyelundupan, pencurian ilegal atau penangkapan ikan secara ilegal. Keuntungan dari adanya batas ini yaitu Indonesia dapat meraih keuntungan dari segi ekonomisnya. Pengaruh dari luas perairan Indonesia yang lebih besar adalah laut yang merupakan pusat penghubung dunia dan kapal-kapal asing yang mau ke negeri seberang harus mendapat izin dari Indonesia. Jika tidak punya izin, maka dari pihak Indonesia dapat menenggelamkan atau mengancam kapal-kapal asing tersebut. Saya akan bertanyakan kepada kelompok 3. Mengapa batas negara satu dengan negara yang lain lebih jelas? Bila saya akan jawab, dengan penentuan batas wilayah yang jelas, suatu negara tentunya akan dapat mengetahui jangkauan wilayah, di mana negara dapat menggunakan kekuasaannya yang bebas dari campur tangan negara luar, karena wilayah tersebut merupakan daerah kedaulatannya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, perwakilan dari kelompok 2. Ya. Mengapa suatu negara harus memiliki batas wilayah? Bila saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seperti yang kita tahu, batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan negara yang didasarkan atas hukum internasional. Suatu wilayah atau negara harus memiliki batas, karena batas wilayah merupakan salah satu tanda kedaulatan bangsa atau suatu negara. Yang kami sampaikan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil ininya sudah lumayan bagus ya. Hasil pemaparan teman-teman kalian. Tadi saya lihat dari kelompok 2 dan 3 itu luar biasa sekali. Yang dari pemaparannya hanya saja ada sedikit, yang keliru mungkin karena grogi dari ikut ini. Tadi disebutkan bahwa pembentukan gunung itu dari proses divergen, padahal bukan. Yang benar itu adalah dari proses konvergen, yaitu proses bergeraknya yang saling mendekat. Divergen itu saling menjauh. Dekatan kembali akan menumbuhkan ekonomi. Seperti itu fungsinya dari adanya angkatan darat dan angkatan laut untuk menjaga keamanan batas-batas Indonesia. Ada yang bisa menyimpulkan? Kan dari letak geografis, geologi, dan astronomis itu dampaknya terhadap kita adalah dengan salah satunya kita bisa menanam sepanjang tahun. Maka salah satu dampak positif ya untuk untuk Indonesia. Kemudian yang kedua dari letak geologis, kita akan memiliki banyak sumber daya mineral yang bisa kita kembangkan. Dari segi kelautan, kita akan memiliki banyak sumber kemaritiman yang bisa kita kelola. Ikannya bisa dikelola, pertambangannya, iya. Kenapa? Karena pertambangan minyak pasti ada di dalam laut. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba kalian tulis buku kalian, jelaskan pengaruh letak geologis terhadap kondisi Indonesia. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. KPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik laut yang ada di Indonesia, seperti apa lautnya. Ya, silakan belajar di